Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini akan kita saksikan bersama diseminasi tentang model pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis proyek, yang mana nanti di sini akan didiseminasikan oleh Bapak Inengan Sarjana, yang mana Bapak dalam hal ini Bapak Inengan Sarjana mengikuti kegiatan PKG PJOK. Jadi kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini sebagai rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mengikuti kegiatan PKG PJOK. Nah, di dalam pembelajaran berbasis proyek di sini dirancang sedemikian rupa sehingga nantinya siswa itu bisa membuat atau merancang sebuah proyek. Jadi kalau kita perhatikan setiap mapel itu juga bisa melakukan kegiatan pembelajaran berbasis proyek, yang mana nanti di sini muaranya adalah aksi ataupun produk yang dihasilkan oleh siswa itu sendiri. Bagaimana perancangan pembelajaran berbasis proyek untuk 15 menit ke depan nanti Pak Inengan Sarjana akan memaparkannya, lalu disertai dengan kegiatan tanya jawab selama 15 menit. Jadi sekitar 30 menit lah kita akan mengikuti kegiatan diseminasi yang dalam hal ini yang membersamai kita yaitu Bapak Inengan Sarjana SPD. Untuk waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menuntun acara ini. Sebelum yang lanjutkan, yang mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Jadi sangat berbahagia sekali hari ini saya sudah diberikan kesempatan oleh teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian yang hadir pada hari ini dan tenaga kependidikan juga untuk mendiseminasikan tentang pembelajaran berbasis proyek atau dalam bahasa Inggrisnya project based learning, di mana rencana tindak lanjutnya sudah dilaksanakan pada saat pembelajaran PKG, PKG PJOK untuk RTL-nya itu sudah dibahas. Kemudian hari ini saya akan mempresentasikan proyek tersebut, di mana proyek ini nanti akan berjudul tradisi yang ditinggalkan, yaitu permainan tradisional dengan anonim Dadong Seger. Dadong Seger yaitu dagongan dorong sehat gembira. Jadi dagongan merupakan salah satu olahraga tradisional yang mungkin akhir-akhir ini sudah semakin sering didengar namanya dan sering diperlombakan. Baik, mohon izin Pak Kepala Sekolah yang langsung ke depan biar suasana agak cair ya. Jadi untuk materi diseminasinya adalah saya ulangi, dadong seger. Berarti mudah-mudahan yang punya dadong di rumah tetap seger ya. Nah, itu anonimnya adalah dadong seger itu adalah dagongan dorong sehat gembira. Nah, jadi itu merupakan nanti proyek yang akan diberikan kepada siswa atau dilaksanakan oleh siswa untuk saat ini juga melengkapi tagihan dari modul pembelajaran dalam PKG PJOK tahun 2024. Berikutnya. Nah, yang melatar belakangi mengapa saya mengambil permainan tradisional. Nah, satu sisi adalah perkembangan zaman sekarang ini cenderung anak-anak sudah meninggalkan yang namanya permainan-permainan. Mungkin di lingkungan sekitar Bapak Ibu juga mengalami permainan ini sudah tradisional, yang lain juga sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak karena generasi sekarang adalah generasi Z namanya. Jadi dari dalam kandungan sudah ingin melihat HP itu HP Android dari dalam kandungan Jadi itulah dinamakan generasi Z. Jadi internet yang sudah sangat cepat perkembangan informasi teknologi itu menyebabkan anak-anak beralih dari bermain menjadi kaum rebahan lebih banyak. Permainannya jari-jarinya saja yang lebih aktif. Tetapi aktivitas fisik yang lain sudah cenderung ditinggalkan. Kalau zaman dahulu mungkin Bapak Ibu
ya lebih cenderung kumpul dengan teman-temannya bermain permainan-permainan yang tradisional. Ya, contohnya mungkin kalau di Bali ada nama cipla gitu ya. Itu ya, metimpung, mungkin sering metembing dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh permainan tradisional. Nah, untuk dagongan sendiri itu dimunculkan baru beberapa tahun terakhir, ya. Diperkenalkan di event-event ulang tahun kabupaten, ya sering diperlombakan. Namun untuk di sekolah itu masih belum pernah diperlombakan atau dipertandingkan. Nah, untuk itu yang mengambil inisiatif untuk menampilkan permainan ini, untuk memberikan anak-anak tugas dan proyek untuk melaksanakan suatu pertandingan dagongan ini di sekolah nanti. Nah, sehingga dari pertandingan-pertandingan ini anak-anak akan lebih mengenal apa itu permainan tradisional. Ya, karena yang sekarang ini permainannya adalah yang cenderung berbasis internet, online, ya Free Fire, ya Mobile Legend, PUBG dan sebagainya. Ya, jadi itu karena dalam permainan tradisional itu akan ada nilai-nilai yang ditanamkan, ya itu membantu anak bersosialisasi. Kalau saat ini kan walaupun anak-anak ngumpul tapi terasa jauh. Bahkan kita sendiri sudah mengalami, ya, Bapak Ibu. Jadi kita kumpul tapi terasa jauh. Ya, yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Itulah yang fenomena yang sekarang kita alami. Nah, untuk itu kita akan mencoba menggerakkan anak-anak bermain lagi, menggerakkan seluruh anak-anak agar bisa mengenal lebih jauh tentang permainan tradisional yang kita punyai. Oke, berikutnya. Nah, ini tujuannya ya. Jadi tujuan program ini adalah itu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keragaman budaya, ya. Melestarikan permainan tradisional. Ya, jadi itu tujuannya. Kemudian membuat anak-anak lebih bergerak, beraktivitas fisik, sehingga tidak menjadi kaum rebahan. Kalau zaman sekarang mungkin kena air hujan satu kali saja anak-anak sudah bisa sakit. Itu membuktikan kualitas fisik mereka cenderung menurun. Ya, beda dengan kita zaman dahulu. Ya, itu kalau ada hujan kita langsung mandi biar hujan. Beda. Kalau sekarang anak-anak suruh mandi air hujan, sorenya pasti akan ke dokter. Ya, itu contoh nyatanya ya. Kemudian dari pembelajaran itu juga ya ada permainan tradisional, anak-anak akan terbiasa bekerja sama. Oke, kan caranya nih ya mendorong temannya itu. Bagaimana caranya mendorong mengalahkan lawannya? Itu kerjasama di sana ditanamkan. Kemudian ada juga dalam memecahkan permasalahan. Bagaimana caranya itu untuk mengalahkan lawan? Tenaganya yang bagaimana digunakan? Di sana ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Strategi bertandingnya bagaimana? Memegang bambunya bagaimana? Itu ya. Jadi saya ingatkan untuk permainan dagongan menggunakan sebelah bambu ya, sebatang bambu yang sudah dibersihkan sedemikian rupa. Kemudian nanti bambu itu saling didorong oleh kedua lawan. Ya, jadi itu sedikit tentang permainan dagongan. Dia berikutnya. Nah, capaian yang diharapkan yaitu yang pertama pengenalan. Ya, untuk membantu murid terlibat aktif dalam sebuah aktivitas. Dalam hal ini aktivitas permainan tradisional. Ya. Kemudian mengeksplorasi. Nah, di sana siswa akan diberikan tugas untuk mengeksplor bagaimana cara bermain atau bertanding, kemudian peraturan-peraturan dalam dagongan itu bagaimana caranya ya mereka strategi mengalahkan lawan bagaimana. Di sana nanti ada tugas siswa untuk mencari tahu melalui media internet, bisa YouTube ya, di Google atau di sekarang lebih canggih lagi AI ya, itu bisa dicari. Jadi siswa secara tidak langsung akan mengeksplor kemampuannya atau pengetahuan untuk mengetahui bagaimana pertandingan dagongan tersebut dilaksanakan. Yang berikutnya proyeknya adalah, nah ini karena berbasis proyek, jadi siswalah yang nanti akan sebagai peserta, penyelenggara, ya juri atau wasitnya. Ya semua siswa ini yang terlibat.
ya, sebagai peserta, penyelenggara atau panitia, kemudian sebagai juri atau wasit. Oke. Di sana semua adalah karena proyek ini adalah untuk kegiatan siswa. Berikutnya. Nah, ini ada berikutnya adalah struktur program dan mitra. Yang mitra di sini adalah teman ya, bukan mitra yang lain. Jadi program yang dibuat merupakan program kokurikuler. Oke. Kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pembelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Dagongan. Oke. Kemudian siswa yang dilibatkan nanti adalah kelas 8 dan 9. Laki-laki ataupun yang putri, ya laki-laki atau perempuan. Nanti itu semua nanti dilibatkan. Nah, penanggung jawab kegiatan ini adalah Bapak Kepala Sekolah. Yang menjadi fasilitator dalam komunitas belajar adalah praktisi ya, membangun jiwa dan raga yang terdiri dari beberapa guru ya, guru mapel dalam pengarahan publishing ataupun pemberitaan. Kemudian kita juga bermitra dengan wali kelas ya sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari siswa atau murid. Jadi itu struktur program dan mitranya, kerjasamanya ini. Jadi semua terlibat aktif dalam kegiatan ini. Jadi yang diharapkan adalah seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, kapasitas atau aset ini yang tadi disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah, aset-aset apa saja yang kita miliki. Yang pertama adalah sekolah memiliki kepala sekolah, ya, guru dan tenaga kependidikan yang sudah profesional di bidangnya sesuai dengan kualifikasi akademik masing-masing. Karena kita di sini adalah guru mapel, ya. Guru mapel itu sudah diakui dengan dibuktikan dengan ijazah, ya, kualifikasi akademik yang lain. Ya. Kemudian siswa yang berjumlah atau murid yang berjumlah 760 orang. Ya, nanti masing-masing kelas diharapkan mengirimkan perwakilan sesuai minat bakat. Ya, nanti yang berminat dan berbakat di bidang dagongan, ya, punya otot yang besar, ya kekar, silakan itu Bapak Ibu wali kelas untuk mengirimkan siswanya dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini nanti. Ya. Kemudian siswa yang tidak ikut dalam pertandingan adalah menjadi officialnya, ya. Jadi masing-masing kelas nanti ada official. Kemudian menjadi penonton atau pemberi semangat. Itu, ya, semua terlibat nanti. Tidak ada siswa yang hanya bengang-bengong, ya. Semuanya terlibat. Nah, kemudian yang menjadi panitia dalam hal ini adalah OSIS. Ya. OSIS nanti akan dilibatkan menjadi panitia pelaksana dalam kegiatan lomba atau pertandingan dagongan ini. Kemudian aset berikutnya atau kapasitas berikutnya adalah sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk pertandingan dagongan. Oke, sudah ada ya lapangannya untuk lomba dagongan, itu sudah memenuhi syarat, ya, bisa dilaksanakan di sana. Kemudian juga sekolah kita sudah memiliki internet yang cukup baik. Nanti ini tujuannya internet yang baik adalah untuk mempublikasikan, itu salah satunya, ya, untuk mempublikasikan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Itu kenapa internetnya itu dicantumkan di sana. Karena kalau internet tidak ada, kita tidak bisa mempublikasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Oke, next. Nah, berikutnya rencana evaluasi. Ya, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Nah, setelah kegiatan dilaksanakan apapun, kita harus melakukan evaluasi atau kalau kerennya sekarang adalah merefleksi kegiatan. Apa kelebihannya, apa kekurangan kita dalam pelaksanaan itu tersebut. Ya. Kemudian selalu mendokumentasikan proses kegiatan pertandingan siswa, ya, berupa video atau foto. Ya. Jadi di sana kita harus selalu itu sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan suatu kegiatan. Karena sudah zaman sekarang tidak cukup dengan laporan-laporan tertulis saja, tetapi bukti dukung juga sangat penting. Ya, salah satu contohnya adalah video dan foto. Itu menguatkan, ya, menguatkan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan. Ya, berikutnya evaluasi adalah mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Nah, bagaimana kerjasama tim
atau regu yang bertanding tersebut. Jika menang berarti kerjasamanya adalah cenderung sudah baik. Yang kalah mungkin koordinasinya kurang baik. Kalah start misalnya, sudah aba-aba, ya begitu masih belum mendorong. Berarti kan koordinasinya belum cukup baik. Sana mungkin dalam evaluasinya, ya. Jadi di sana rencana evaluasi. Ya, demikian dulu. Ada yang bisa ini atau sebentar ya dilanjutkan dalam sesi diskusi. Nanti di sana mohon masukannya. Nah, biar suasana tidak kaku, ini terasa kaku, saya akan kasih ice breaking sedikit. Ya, siap ya? Ya, semuanya berdiri. Ya, dimohon untuk berdiri untuk ice breaking. Nah, dalam permainannya ini ice breaking adalah permainan panjang pendek. Nah, pasti suka yang panjang. Dan ada juga yang pendek. Ya. Nah, gerakan tangannya sebentar. Kalau panjang tangannya seperti ini. Panjang, pendek. Panjang, dua-duanya ya, dua-duanya ya. Ya, dua-duanya. Ya. Pendek. Panjang, pendek. Baik. Nah, tangannya cukup di sini dulu semuanya. Saya akan bernyanyi. Mungkin rekan-rekan, Bapak Ibu guru dan staf pegawai sudah tahu lagu panjang pendek panjang 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 pendek. Ya, iya betul ya. Itu ya. Gerakan tangannya sesuai dengan instruksi saya tadi. Siap? Panjang pendek panjang panjang pendek panjang 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 pendek 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 panjang pendek dan panjang panjang dan pendek pendek panjang pendek panjang pendek panjang. Ya, tepuk tangan dulu ya. Ternyata cukup membingungkan juga pendek panjang ini. Bingung ya? Nah, kalau bingung Mas sudah berpikir berarti. Kalau belum bingung belum berpikir. Ya, itu. Ya baik, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Oke, yang lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, nah kemungkinan dalam pelaksanaan proyek ini adalah nih ya, karena kita ada di lapangan terbuka Bapak Ibu, oke, lapangan terbuka, sehingga yang menjadi hambatan dan rintangan mungkin nanti adalah cuaca, apalagi cenderung saat ini adalah sudah mengarah ke pancaroba ke musim hujan, ya, musim hujan, sedikit-sedikit mendung jam 10 sudah datang. Nah, jika itu terjadi, nah kegiatan dapat ditunda atau diganti ke hari lain. Mudah-mudahan nanti cuacanya bisa mendukung saat itu sehingga tidak diganti lagi ke hari lain. Itu kemungkinan yang akan terjadi yang kita hadapi karena pelaksanaan pertandingannya di tempat terbuka. Kemudian tantangan, ini tantangannya sekarang ini. Sulit mencari peserta dengan berat badan dan kekuatan yang seimbang. Udah belum tentu ini ya. Di kelas A belum tentu ada siswa yang kekuatannya sama dengan di kelas B. Misalnya kelas A ada yang siteng, ya itu gemuk misalnya ya. Itu di kelas B kemungkinan tidak ada siswa yang berat badannya seperti itu. Jadi itu tantangan yang harus kita ya. Kemudian keselamatan peserta pada saat bertanding karena menggunakan alat bambu nih. Keselamatan itu juga perlu kita perhatikan sehingga alatnya itu kita buat tidak ada bagian-bagian yang runcing. Semuanya aman untuk siswa. Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Ini bambunya, mudah-mudahan bambu yang kita pilih juga menentukan ya, yang besar, yang bambu yang sudah tua, itu yang harus kita pilih sehingga pada saat saling dorong itu tidak terjadi kemungkinan bambu itu patah, patah atau bagaimana sehingga tidak menyebabkan bahaya bagi pesertanya. Berikutnya itu evaluasi dan umpan balik yang memberikan evaluasi yang efektif. Nanti setelah kegiatan berakhir, jadi selalu ada evaluasi dari guru, dari tenaga pendidik yang membantu. Sangat penting ya, apapun itu kegiatan yang kita laksanakan, evaluasi dan umpan balik sangatlah penting untuk progres yang lebih baik atau kemajuan berikutnya yang lebih baik untuk setiap pelaksanaan kegiatan.
Ya, berikutnya. Nah, ini ya, kapan atau timelinenya ya? Di lomba ini akan dilaksanakan pada saat perayaan HUT sekolah. Jadi kemungkinan ada di bulan April ya, bulan April. Ya, April tahun depan. Ya, nanti dia akan memfasilitasi OSIS sebagai panitia pelaksana, itu akan mencoba nanti merancang ya dengan OSIS itu kegiatan pertandingan dagongan ini ya, sehingga ada di perayaan-perayaan HUT sekolah ini terdapat lomba-lomba tradisional ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa menampakkan lomba tradisional yang mana bisa dilaksanakan untuk perayaan HUT ini ya. Jadi di sana sebentar di sesi tanya jawab dia akan berikan ya, saya secara terbuka menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu terhadap kegiatan tersebut. Oke. Nah, demikian untuk berikutnya ada sebuah pantun. Ya, ini hari Selasa. Minta cakepnya ya. Hari Selasa ke Kota Tua. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Oke. Jadi itu sebuah pantun. Nah, berikutnya akan dilaksanakan seksi tanya jawab untuk Ibu moderator untuk meminta tuntunannya untuk dalam sesi ini. Ya, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk narasumber hebat kita. Ya, ternyata Pak Sarjana hebat di depan berdiri memberikan apa yang akan menjadi proyek yang akan beliau rancang untuk dalam hal ini adalah dengan tema permainan tradisional, khususnya dalam hal ini dagongan. Nih, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata dagongan, tapi kan dagongan ini belum terbiasa dilakukan di sekolah. Kalau di HUT kabupaten itu sudah terbiasa. Ya, mudah-mudahan dagongan ini bisa dilaksanakan, atau mungkin seperti yang tadi Pak Nengas Sarjana bilang, permainan tradisional yang lain. Jadi mari kita lestarikan permainan tradisional ini, dan saya rasa kegiatan ini bisa digunakan dalam merancang proyek P5 ya, proyek P5, karena di sini saya lihat dari tujuan pembelajarannya di sini ada kegiatan yang mana siswa dapat merancang. Jadi di situ saya melihat ada sifat kepemimpinan dari siswa atau student agency-nya di situ. Jadi ini bagus Pak yang diterapkan dalam kegiatan kita, baik secara intrakurikuler maupun secara kokurikuler. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada dari rekan-rekan sekalian yang ingin memberikan tanggapan atau mungkin saran, pendapat, atau mungkin bertanya kepada narasumber kita, saya silakan. Mungkin dari Bapak senior kita, Bapak Wakakurikulum, yang mana sama mata pelajarannya, mungkin bisa memberikan tanggapan terkait dengan kegiatan permainan tradisional dalam hal ini. Baik, terima kasih kepada moderator, pada narasumber. Diseminasi tentang permainan tradisional Bapak Nengas Sarjana. Saya ucapkan apresiasi kepada Pak Nengas Sarjana sudah mau kemudian mampu menggali permainan tradisional sebagai salah satu daripada proses pembelajaran, terutama untuk peningkatan aktivitas interaktif Bang ya. Gitu. Jadi sangat bagus sekali. Jadi ini adalah merupakan ide-ide yang bagus untuk bagaimana bisa menggali kearifan lokal yang ada, dan ini bisa dikembangkan. Bapak Ibu sekalian,
saya barangkali tidak akan bertanya tentang satu hal karena terus terang saya adalah di disiplin ilmu yang sama dengan beliau tentang olahraga. Sepertinya dari langkah-langkah yang dilakukan dari perencanaan proses pembelajaran itu sudah bisa untuk mengembangkan, karena di pembelajaran PJOK itu barangkali aktivitas interaktif ini justru merupakan basis kita di lapangan gitu. Nah, hanya saja berupa saran karena dalam pengembangan aktivitas interaktif ini sudah barang tentu kita dituntut untuk bisa mengembangkan aktivitas siswa untuk bisa berkreatif, baik itu antar individu maupun antar kelompok. Nah, ini perlu kita pikirkan karena mengingat bahwa perkembangan daripada peserta didik kita tingkat SMP ini adalah pada masa-masa perkembangan yang sangat hiperaktif, karena dia masih mencari jati diri, menemukan potensi dirinya. Ini hendaknya bisa juga menjadi perhatian bagi Bapak Ibu semua dalam pengembangan aktivitas interaktif. Ini diperlukan adanya pengawasan dan mindset dari kita tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sendiri. Karena kalau salah-salah kita mengarahkan, ini bisa menjadi kebablasan bahwa kebebasan berekspresi itu, karena perkembangan peserta didik itu yang masih labil. Ini kalau kita sebagai guru tidak bisa menempatkan posisi yang semestinya, ini terkadang bisa menjadi aktivitas yang berlebihan yang tentunya nanti akan keluar dari jalur. Itu saja Bapak Ibu dan Pak Ngah. Masukan dari saya intinya adalah dalam pengembangan aktivitas interaktif ini terutama adalah kebebasan siswa untuk berekspresi. Ini jangan sampai keluar jalur daripada norma, mengingat bahwa perkembangan peserta didik untuk tingkat SMP ini adalah masih labil. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dut atas sarannya. Jadi dalam hal ini untuk menjaga-jaga hal tersebut sudah makanya tadi sudah dideskripsikan bahwa semua warga sekolah terlibat dalam hal ini untuk sebagai pembimbing ya, siswa, wali kelas terutama nanti dilibatkan sehingga siswa tidak mengalami hal-hal yang lebih lanjut seperti kebablasan misalnya karena euforia yang berlebihan mungkin patutnya. Jadi pada saat mereka menang ada yang senang, ada yang sedih, itu merupakan suatu risiko dari satu pertandingan. Nah, sehingga yang senang nanti tidak berlebihan sehingga bisa menyinggung yang kalah. Nah, di sanalah gesekan-gesekan yang mungkin bisa terjadi dalam hal suatu pertandingan. Nah, untuk itu semua warga sekolah nanti diharapkan terlibat dalam kegiatan ini untuk mengawasi maupun membimbing siswa terhadap hal-hal yang mungkin yang tidak kita inginkan. Ya, jadi itu yang mungkin dapat saya berikan tanggapan mengenai saran yang sudah sangat baik sekali dari Pak Dut tadi. Baik, untuk berikutnya rekan-rekan ada yang masih ingin memberikan tanggapan atau saran? Dipersilakan. Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator untuk menutup kegiatan. Oh, ada satu. Oke, silakan Pak Mang. Oke, terima kasih atas waktu. Saya harus bikin terima kasih atas waktunya kepada saya. Langsung mantan iki. Ada beberapa saran yang saya sampaikan. Pertama, di rencana evaluasi Pak Ngah. Di sana Pak Ngah menulis di akhir kegiatan, kalau menurut yang karena ini menyangkut fisik dan perkembangan mental siswa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Budiman, sebaiknya evaluasi itu diadakan lebih. Jadi menjelang pelaksanaan supaya dievaluasi berencana aja. Kesiapannya itu termasuk bahan dan tempat.
Jadi tidaklah di akhir saja mengevaluasi kita. Kemudian dilakukan di tempat lapangan PC rasanya tidak berbahaya apa bagaimana ya? Itu perlu dipikirkan. Apa kita perlu mencari lapangan yang hijau? Kita kan masih memungkinkan. Jadi itu fisik. Kemudian masalah berat badan siswa, masalah kemungkinan kesulitan di peserta didik. Jadi kalau adilnya semestinya peserta itu ditimbang Pak, berat badannya itu kelas berapa dengan kelas berapa itu biar seimbang. Kalau kita mengadu orang yang tidak seimbang berarti seolah-olah kita sebagai seorang pendidik tidak adil lah itu. Jadi otomatis siapa yang berat, siapa yang kuat ototnya itu yang menang. Jadi supaya ada keseimbangan seperti tinju, ayam saja kita adu itu sudah diseimbangkan lah gitu. Dia di Kemanten, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mangku atas saran dan masukannya. Jadi betul sekali, ya disinilah pentingnya kita berdiskusi ya dalam perencanaan kegiatan ini. Jadi untuk menghindari hal-hal yang kemungkinan akan bisa terjadi, ya di sana nanti pada saat sebelum kegiatan pasti ada perencanaannya Pak Mangku. Jadi di sana akan dievaluasi lagi. Ya, kita bersama akan menentukan apakah di lapangan ini layak digunakan atau kita mungkin berpindah ke lapangan lain. Nah itu nanti menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi yang akan kita temui pada saat sebelum pertandingan dilaksanakan. Demikian Pak Mangku. Kemudian untuk berat badan ini memang di pelaksanaan di tempat lain juga sama Pak Mangku masalahnya. Itu kadang-kadang di tingkat kabupaten kami juga sudah menyuruh melakukan timbang badan, tetapi di panitia di sana mungkin apa kendalanya itu tidak dijelaskan sehingga tetap saja tidak dilakukan timbang badan tersebut. Ya tetap dilaksanakan seperti itu. Ya akhirnya banyak peserta yang memang seperti yang kita duga, ya banyak peserta yang komplain kenapa itu berat badannya besar-besar itu melawan siswa yang agak lebih kecil. Jelas pasti dari segi fisik sudah kalah. Nah kalau di sini pelaksanaan pertandingannya kita yang mengatur sendiri. Kalau ingin kita memang ada rasa keadilan, lebih baiknya kita laksanakan penimbangan berat badan. Boleh, itu ya. Jadi fleksibel pelaksanaannya. Yang penting anak-anak bisa senang, gembira, sehat gitu ya. Jadi itu tujuan utama dari sebuah pertandingan ini. Oke, demikian Pak Mangku yang bisa yang berikan untuk tanggapannya. Ada lagi rekan-rekan? Sudah ya. Yang untuk itu silakan untuk waktu yang kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak narasumber. Jadi dari pemaparan Bapak narasumber kita sudah mendengarkan bersama bahwa ada kata nanti dadong segar, ya. Jadi di mana dadong segar ini akan membuat siswa kita menjadi lebih segar kembali karena ada dadongnya, ya. Yang mana nanti di sini juga mengingatkan kepada siswa kita bahwa permainan tradisional itu penting untuk dilakukan biar tidak bermain gadget aja kerjanya. Ya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Ya, baik tepuk tangan ya buat